Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ustadz Farid selaku pemateri pada webinar pagi hari ini. Yang saya hormati juga untuk para peserta yang selalu berantusias untuk mengikuti kajian parenting pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kesehatan kita semua dapat berkumpul di pada pagi hari ini. Masih dengan saya Mbak Ani yang akan memandu kajian pada pagi hari ini dengan tema menjadi idola terbaik untuk Bu Hati. Semoga apa yang disampaikan Ustadz Farid pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Langsung saja saya persilakan kepada Ustadz Farid untuk menyampaikan materi, nanti dilanjut dengan sesi tanya jawab. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Nabiyuna al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta webinar pada pagi hari ini, semoga senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita pada pagi hari ini masih mendapatkan kesempatan terbaik, yaitu kesempatan untuk masih bisa bernafas, kesempatan hidup yang dengannya kita masih bisa beristighfar, yang dengannya kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa menambah pundi-pundi pahala kita dengan menjalankan ketaatan demi ketaatan, kewajiban demi kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita. Dan kita masih bisa untuk mengurangi dosa-dosa kita dengan memperbanyak istighfar. Dan itu semua di antara sebabnya adalah kita masih mendapatkan kenikmatan hidup. Kenikmatan yang didambakan, diangan-angankan oleh banyak orang. Banyak orang-orang yang telah meninggal dunia. Yang meninggal dunia ketika mereka telah wafat, mereka ingin kembali ke dunia untuk beramal soleh. Maka kita sekarang berada di angan-angan mereka. Maka beramalah, berusaha untuk beramal dan mensyukuri nikmat Allah dengan senantiasa melakukan ketaatan demi ketaatan. Semoga dengan demikian kita termasuk di antara hamba Allah yang bersyukur. Kemudian salawat beriring salam kita curahkan teruntuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau dan para sahabat beliau. Semoga tercurahkan pula untuk orang-orang yang senantiasa berusaha mengikuti tuntunan yang telah beliau sampaikan dalam hadisnya, dan kita berusaha untuk meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Saudara dan saudariku sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan bahas tema yang sesuai dengan yang telah disampaikan, yaitu idola terbaik
Kita mencarikan idola terbaik untuk sang buah hati. Kenapa ini yang kita angkat temanya? Karena kita harus menyadari bahwa setiap generasi, setiap masa dari masa itu pasti ada yang dijadikan idola. Dan masalahnya yang terjadi di masa kita, di generasi kita ini, kebanyakan yang dijadikan sebagai idola adalah orang-orang yang sekedar mengandalkan dari sisi ketenaran saja, atau yang diandalkan dari sisi rupawan, atau yang diandalkan dari sisi kekayaan, dan sama sekali tidak dilihat dan tidak diukur barometernya apakah dia layak dari sisi agama. Coba kita lihat. Ini pembahasan sangat penting. Coba kita melihat di zaman kita ini, di generasi kita ini, orang tua dihadapkan banyak anak-anak yang mereka mengidolakan seseorang itu dari sisi mungkin ketenarannya saja, popularitas saja. Mungkin karena dia tenar, karena dia populer, karena dia mungkin seorang public figure. Sekarang anak kita menjadikan dia sebagai idola. Padahal jikalau diukur dari sisi agama, orang tersebut jauh-jauh tidak layak untuk dijadikan sebagai idola. Kita lihat berapa banyak di antara anak-anak kita yang dia mengidolakan seorang pemain sepak bola. Diidolakan, dielu-elukan. Dielu-elukan, oh dia hebat sekali, bla 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 bla. Karena tenar, karena terkenal, karena populer, karena hebat main bola. Dan tidak sedikit di antara kaum muslimin dan anak-anak kaum muslimin yang mengidolakan idola seperti ini. Kalau dia suka lihat permainan bolanya karena mungkin pintar, nggak jadi masalah. Namun yang jadi masalah adalah ketika dia idolakan mati-matian, dibela mati-matian. Ketika ada temannya mungkin mengejek idola yang dia idolakan, oh itu mainnya nggak bagus, dia bela mati-matian, menunjukkan bahwasanya dia sangat mengidolakan seorang tersebut, pemain bola tersebut. Padahal kalau kita lihat dari sisi agama, dia bukanlah seorang muslim, tidak layak, tidak patut untuk kita idolakan. Dan juga ada juga sebagian kaum muslimin dan anak-anak kaum muslimin, mereka mengidolakan seseorang itu dari sisi rupawan saja. Wah, karena tampan, karena dia apa bahasanya sekarang, baby face ataupun yang semisalnya. Banyak di antara mereka, di antara kaum muslimin dan anak-anak kaum muslimin mengidolakan orang-orang yang menurut mereka rupawan. Oh, ganteng banget, cakep banget. Dan itu biasanya terjadi kepada saudara-saudara kita yang dia mengidolakan artis-artis yang tampan-tampan, entah itu dalam negeri ataukah luar negeri. Yang mungkin yang lagi marak mungkin opa-opa Korea, ya, yang dia begitu mengidolakan. Sebagian anak-anak kaum muslimin menempel poster idolanya di kamarnya, dipandangin sebelum mau tidur, dilihatin, dipantengin terus. Kalau idolanya ulang tahun, diucapkan selamat ulang tahun kepada idolanya. Dia buat kue sendiri, dia pasang foto idolanya, dia rayakan sendiri untuk idolanya tersebut. Lihat bagaimana kondisi yang terjadi zaman kita dalam masalah idola seperti ini. Banyak, dan itu tidak sedikit sekitar kita. Dan mungkin na'udzubillah min dzalik, ada di antara kita yang seperti itu. Bagaimana dia bisa menjadi orang tua yang memberikan contoh yang baik kepada anaknya,
untuk mencarikan idola terbaik untuk sang buah hati. Sedangkan dia seperti itu. Yang dia idolakan, yang dia elukan adalah orang seperti itu. Orang yang enggak agamanya saja bukanlah seorang muslim. Apakah dia layak jika sebagai idola? Tentu tidak. Ada juga yang dia mengidolakan orang lain itu karena dari sisi kekayaan. Dia mengidolakan mati-matian. Kenapa? Karena dia seorang yang kaya raya. Oh, saya pengen seperti itu. Dia idolakan dengan begitu dahsyatnya. Dia pengen menjadi seperti si A. Dia idolakan, na'udzubillah min dzalik. Karena hartanya banyak. Karena dia adalah, menurut majalah A, dia adalah orang terkaya di dunia. Padahal tidak beriman. Ini bukti bahwasanya banyak sekali di antara kaum muslimin dan muslimat dan juga generasi kita, anak-anak kita yang mereka mengidolakan seorang itu dari sisi ketenaran, dari sisi ketampanan, rupawannya, cantiknya, dan juga dari sisi kekayaan, tanpa dia ukur barometer dari sisi agamanya. Maka kita sebagai orang tua, hendaknya kita harus benar-benar memahamkan kepada anak-anak kita terkait masalah idola ini. Sehingga tidak salah dalam menjadikan seorang itu sebagai idola. Karena jika seorang sudah mengidolakan orang lain, dia akan memujanya dengan pujian yang tidak normal, pujian yang berlebihan. Dan mungkin akan timbul cinta yang begitu dalam pada sang idola. Bahagia jika disebut namanya. Nama idolanya kalau disebut, wah bahagia luar biasa. Dan kalau dia di-mention, kalau dia di-tag sama idolanya, kayaknya luar biasa bahagianya. Kalau apalagi sampai disebut oleh sang idola namanya. Di video idolanya buat nama. Salam buat si A di kota ini. Oh, bahagia luar biasa. Dan tentunya ada juga kerinduan juga untuk bertemu dengan sang idola. Ini adalah hal yang umum, hal yang lumrah terjadi jikalau seorang sudah mengidolakan orang lain. Dia akan berusaha untuk bertemu dengan yang dia idolakan. Ada kerinduan yang dalam ketika dia tidak bisa bertemu. Ada kecintaan yang begitu besar yang dia berikan untuk sang idola tersebut. Begitu berasanya dia dalam memuji dan mencintai sang idola ini. Kita bisa bayangkan jikalau anak kita yang dia idolakan adalah orang kafir, yang dia idolakan adalah orang fasik, fajir, pelaku dosa besar, yang dia mengumbar maksiat. Bagaimana generasi kita nantinya? Bagaimana kondisi anak-anak kita jikalau yang dia idolakan adalah pelaku zina, na'udzubillah min dzalik, orang yang tidak beriman, orang yang dia mengumbar auratnya, na'udzubillah min dzalik. Maka kita sebagai orang tua, bagaimana menyiapkan anak kita, generasi kita ini, generasi muda kaum muslimin, generasi anak-anak kita, generasi kaum muslimin atau kaum muslimah, agar tidak salah dalam mengidolakan seseorang. Karena kalau kita lihat betapa mirisnya di antara anak-anak kaum muslimin dari video-video yang tersebar, rela melawan orang tuanya hanya karena ingin bertemu dengan idolanya, dan dia ingin minta uang untuk beli tiket agar bertemu dengan idolanya. Karena orang tua tidak mampu.
Akhirnya sang anak memaki-maki orang tuanya. Karena apa? Karena sang idolanya tadi. Padahal idolanya tersebut tidak layak untuk diidolakan. Sampai anaknya melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, durhaka dengan orang tuanya. Dan di antara hal ini bisa terjadi disebabkan kenapa? Disebabkan kurangnya orang tua dalam mendidik anaknya agar mencari idola yang terbaik. Jadi tugas kita sebagai orang tua, di antara didikan kita didik anak kita untuk kita arahkan supaya dia mengidolakan seseorang yang layak untuk dia idolakan. Sehingga dia puja orang tersebut layak untuk dipuja. Dia sebut namanya layak untuk sebut namanya. Dia ikuti layak untuk diikuti. Dan idola terbaik sepanjang masa itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah PR kita. Anak kita ini sangat-sangat mengidolakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jikalau dia benar-benar menjadikan Nabi kita sebagai idola, anak kita akan memuja Nabi SAW dengan pujian yang sewajarnya, pujian yang layak. Dan itu tidak mengapa, dan itu pahala. Dia akan mengikuti nabinya. Dan inilah pahala. Dan dia akan menyebut namanya, berselawat kepada nabinya. Dan ini juga pahala. Yang hari-harinya adalah kebaikan demi kebaikan. Dan berhasilnya anak seperti ini bisa cinta kepada nabinya. Tidak bukan karena di antara sebabnya bagaimana didikan ibunya, didikan bapaknya mengarahkan anaknya supaya mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Kita lihat bagaimana potret seorang ibunda yang berhasil dalam mengarahkan anaknya untuk mengidolakan seorang yang tepat. Ada seorang wanita yang kita kenal dengan Ummu Sulaim. Atau yang namanya adalah Rumaisa. Ummu Sulaim itu punya anak. Dan anak beliau bernama Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik ini saking seringnya Ummu Sulaim menceritakan kepada putranya tentang bagaimana ketampanan Rasulullah SAW, bagaimana kesabaran Rasulullah SAW, bagaimana perjuangan Rasulullah SAW, sehingga Anas bin Malik yang masih kecil ini sangat ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Doktrin yang disampaikan bagaimana tampannya Rasulullah SAW. Bagaimana kesabarannya Rasulullah SAW ketika berdakwah di Mekah. Ketika itu Anas di Madinah karena beliau tinggal di Madinah. Bagaimana perjuangan nabinya, perjuangan Nabi kita Muhammad ketika di Mekah. Anas bin Malik selalu mendapatkan cerita dari ibunya. Sehingga apa? Puncaknya Anas pengen sekali bertemu dengan Rasulullah SAW. Namun di sisi yang lain ternyata tersebar berita bahwasanya seseorang yang diidolakan oleh Anas bin Malik ini akan hijrah ke kota dia, itu ke Madinah. Maka Anas bin Malik ikut dalam barisan orang-orang yang menanti kedatangan Nabi kita Muhammad SAW di utara kota Madinah, itu di dekat Kuba. Ditunggu-tunggulah kedatangan Nabi kita Muhammad SAW oleh Anas bin Malik dan juga kaum muslimin yang lainnya. Dan Anas ingat, Anas ketika itu usianya masih 10 tahun, belasan tahun saja.
namun dia rela menunggu berhari-hari. Kenapa? Karena ada keterlambatan yang semestinya sebekan itu sudah sampai, namun molor sampai berapa hari karena Nabi melewati jalan yang tidak biasa dilewati oleh orang-orang yang berjalan dari Mekah ke Madinah untuk menghindari apa? Untuk menghindari kendaraan orang-orang musyrikin. Nah, lihatlah, berhari-hari dia rela. Anas bin Malik menunggu sang idola. Karena sudah didoktrin, sudah dipahamkan bagaimana perjuangan, kesabaran orang yang dia idolakan ini. Sampai-sampai kata Anas bin Malik, lama kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah SAW. Sampai-sampai Anas bin Malik mengatakan, pada hari di mana Nabi itu menginjakkan kakinya di kota Madinah. Adha'a minha kulla syai'. Madinah itu menjadi tempat yang paling terang menurut dia. Saking bahagia yang dia rasakan. Pertama kali Nabi menginjakkan kaki di Madinah, Madinah menjadi kota yang sangat terang benderang. Saking bahagianya Anas bin Malik. Falamma kana yaumul ladzi mata fihi. Dia kata Anas bin Malik, namun hari di mana Nabi itu wafat, azlama minha kulla syai', menjadi hari yang paling gelap yang dia lewati dalam masa hidupnya. Lihatlah bagaimana Anas bin Malik begitu bahagia bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan bagaimana sedihnya juga Anas bin Malik ketika berpisah dengan Nabi SAW ketika Nabi wafat. Anas bin Malik termasuk orang yang sangat bersedih seperti sahabat-sahabat yang lainnya. Dan Anas bin Malik pernah ditanya oleh Fatimah setelah wafatnya Nabi SAW. Ditanya, maratu bimanzil Fatimah faqalat. Kata Anas bin Malik, aku lewat di rumahnya Fatimah. Kemudian Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, ya Anas, atabat anfusukum antahsu ala Rasulullah SAW at-turab. Wahai Anas, apakah jiwa kalian tenang setelah kalian menguburkan Nabi SAW ke dalam tanah? Dan ketika itu air mata Anas mengalir begitu deras. Semakin sedih ditinggal oleh seorang yang diidolakannya. Karena Anas bin Malik adalah orang yang begitu besar kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Tadi di antara sebabnya kenapa Anas bin Malik begitu cinta, begitu bahagia ketika bertemu dengan Rasulullah SAW. Begitu sedih ketika Nabi sudah wafat. Dan sangat besar cintanya tadi kepada Rasul. Karena sebab bagaimana ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim, menanamkan kepada anaknya, ini loh orang yang layak untuk dipuja. Orang yang layak untuk diikuti. Orang yang layak untuk diketahui setiap langkah dari kehidupannya. Dan Anas bin Malik, dari lisannya sudah kita sering dengarkan dalam Sahih Muslim, bahwasanya Anas bin Malik itu sangat mencintai Rasulullah SAW. Karena dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik, ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW,
tentang kapan terjadinya hari kiamat. Ya Rasulullah, mata sa'ah? Karena Nabi jawab, madza a'dattalah. Ketika ada yang bertanya, wahai Rasul, kapan hari kiamat? Nabi malah balik bertanya, apa yang sudah engkau siapkan? Qala la inni illa anni uhibbullah wa rasul. Yang wahai aku tidak mempersiapkan apa-apa kecuali hanya aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi, fa innaka ma'a man ahbabta. Engkau bakal dikumpulkan dengan orang yang engkau cintai. Qala Anas. Dan Anas mengatakan apa? Fama farihna bi syai' ba'dal Islam. Aku tidak pernah bahagia setelah masuk Islam sebahagia ini. Setelah aku mendengar ucapan ini. Farahna bi qaulin Nabi innaka ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Fa anna uhibbu Rasulullah SAW. Dan aku mencintai Rasulullah SAW. Wa Abu Bakrin, dan aku mencintai Abu Bakar. Wa Umar, dan aku mencintai Umar. Wa ana arju an akuna ma'ahum, dan aku berharap bisa bersama mereka. Lihubbiya iyahum, karena aku mencintai mereka. Wa in kuntu la a'mal bi amalihim, walaupun aku tidak bisa beramal seperti amal mereka. Lihatlah bagaimana Anas bin Malik, aku tidak pernah lebih bahagia setelah aku masuk Islam, setelah aku mendengarkan ucapan Nabi, innaka ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Bisa dibayangkan, kalau anak kita mencintai orang kafir, apa kita rela dia dikumpulkan nanti di akhirat bersama orang kafir dalam neraka jahanam? Dan betapa bahagianya kita tak kala anak kita mencintai Rasulullah SAW, mencintai sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ini akan memberikan pengaruh di kehidupan dunia dia dan juga kehidupan akhirat dia. Seorang anak yang dia kita lihatlah seorang anak, kalau yang dia idolakan adalah opa-opa Korea, lihatlah dandanannya, lihatlah tutur bahasanya, lihatlah kebiasaan dia, tidak sama sekali mencerminkan ajaran Islam, sama sekali tidak. Tapi lihatlah pandangan yang berbeda, kondisi yang berbeda dengan anak-anak yang dia idolakan adalah Nabi Muhammad SAW. Yang dia idolakan adalah para sahabat yang mulia. Yang dia idolakan adalah para a'immah, para imam-imam. Tentunya kebiasaannya berbeda. Bagaimana kesehariannya berbeda. Bagaimana penampilannya berbeda. Bagaimana cara tutur katanya pun bakal berbeda. Dan Nabi SAW adalah idola terbaik dari segala sisi. Nabi itu adalah idola terbaik dari segala sisi. Kenapa? Karena dalam diri Nabi itu ada uswatun hasanah. Ada contoh suri tauladan yang terbaik. Dan hal ini, kalau kita bayangkan anak kita, dan kita doakan mereka, bisa mengidolakan Nabi SAW. Sebagaimana Anas bin Malik mengidolakan Nabi SAW. Maka kesehariannya itu akan meraih pundi-pundi pahala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah puji nabinya dalam surat Al-Qalam bahwasanya, wahai Muhammad, engkau ini benar-benar berada di atas akhlak yang sangat dahsyat, akhlak yang sangat mulia. Sehingga apa? Sehingga Anas bin Malik berusaha untuk mencontoh nabinya dalam segala sisi. Dalam perkara yang besar ataupun yang kecil. Contoh misalkan,
bagaimana Anas bin Malik mencontohi Nabi SAW dalam masalah yang kecil. Yaitu apa? Kalau ketemu sama anak-anak, ucapin salam. Kata Anas bin Malik, kuntu ma'a dalam riwayat yang sahih. Kuntu amsi ma'a Sabit al-Bunani. Kata salah seorang ulama tabi'in, aku berjalan bersama Sabit al-Bunani. Famara bisibyan fasallama alaihim. Dan kami melewati anak-anak kecil. Ternyata Sabit al-Bunani ini dia mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Wa hadatsa Sabit annahu kana yamsi ma'a Anas. Dan Sabit menyebutkan dahulu ketika aku berjalan bersama Anas, famara bisibyan fasallama alaihim, kami ketika berjalan sama Anas, kata Sabit al-Bunani, Anas pun juga mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Dia yang mulai salam. Wa hadatsa Anas annahu kana yamsi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas mengatakan dahulu ketika aku berjalan bersama Rasulullah SAW, famarra bisibyan fasallama alaihim. Nabi itu, kata Anas, kalau beliau berjalan dan melewati kumpulan anak-anak kecil, Nabi tidak sungkan-sungkan untuk mengucapkan salam kepada anak-anak kecil tersebut. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Anas bin Malik. Kemudian ditiru oleh Sabit al-Bunani. Lihat, orang itu, kalau dia sudah mengidolakan seseorang, dia akan berusaha untuk meniru sang idolanya. Sang idolanya. Maka kalau ditanya dari sisi ketampanan, Nabi kita itu orang paling tampan. Kita mau sisi apa sih? Kita apa sih kita ingin gali, ingin membuktikan bahwa Nabi itu adalah terbaik, sebenar-benar terbaik dari segala aspek, dari sisi ketampanan. Nabi itu adalah orang yang paling tampan. Kita lihat bahwa disebutkan oleh Bara' bin Azib. Beliau kata, "Ma ra'aitu syai'an ahsanu min Rasulillah SAW." Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih rupawan, yang lebih tampan dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Ketika ada anak kita yang mungkin mengidolakan orang yang dari sisi rupawannya, kita katakan nabimu, rasulmu, itulah orang yang paling rupawan, orang yang paling tampan, orang yang paling tampan. Dan yang mengatakan ini adalah sahabat yang mulia yang bertemu langsung dengan Nabi SAW. Itu Bara' bin Azib. Disebutkan, ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasul. Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih ganteng, yang lebih rupawan dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Menunjukkan apa? Nabi itu kalau kita lihat dari sisi fisiknya itu sudah layak jadi idola. Ganteng kok, rupawan, orang yang tampan dan rupawan. Tambah lagi ucapan di antara para sahabat yang lainnya, seperti yang disebut oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya ra'aitu Rasulullah SAW. Aku melihat Rasulullah SAW fi lailatin idhiyan, pada malam idhiyan. Nanti kita akan jelaskan. Wa alaihi hullatul hamra, dan Nabi itu memakai hullatul hamra, yaitu pakaian yang berwarna merah. Faja'altu unzuru ilaihi wa ilal qamar. Dan aku ketika malam yang ada bulannya, malam idhiyan, nanti kita jelaskan, aku melihat ke wajahnya Rasulullah SAW. Kata Jabir bin Samurah. Dan juga aku melihat kepada indahnya rembulan. Apa kata Jabir bin Samurah? Falahuwa indi ahsanu minal qamar. Kata Jabir bin Samurah,
Setelah aku lihat, aku pantengin, aku perhatikan wajahnya Rasul SAW dengan indahnya rembulan. Maka kata Jabir bin Samurah, falahu indi ahsanu minal qamar. Dan Nabi itu di sisiku lebih indah dibandingkan dengan keindahannya rembulan. Dan banyak, kalau kita lihat dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, banyak sekali di antara para sahabat yang memuji nabinya, Nabi kita Muhammad SAW dari sisi ketampanan. Banyak. Jika kalau anak kita sudah terkena syubhat tentang laki-laki tampan dari Korea, katakan tidak lebih tampan dibandingkan dengan Nabi. Dan apa makna dari Lailatul Idhihan? Maksud dari Lailatul Idhihan dalam hadis ini artinya adalah sebagian para ulama mengatakan bahwasanya malam yang apa? Yang ada makmar, yang ada bulannya, malam yang dihiasi dengan bulan. Baik itu bulannya tipis ataukah bulannya sudah besar. Namun sebagian para ulama mengatakan Lailatul Idhihan itulah malam yang ke-8. Malam yang ke-8 yang sudah lumayan besar wujud bulannya. Namun Syekh Abdul Razak ketika mensyarah Syama'il Muhammadiyah, beliau menjelaskan bahwasanya Lailatul Idhihan itu adalah malam purnama, yaitu malam ketika rembulan sedang full-fullnya, sedang bentuknya sempurna, itu bulat. Itulah malam Idhihan, malam yang sangat indah. Dan kata Jabir bin Samurah, kalau dibandingkan dengan ketampanan wajah Nabi, maka Nabi lebih tampan dibandingkan dengan itu. Dan ini membuktikan bahwasanya Nabi SAW itu adalah orang yang kalau kita ingin ambil dari sisi fisiknya sudah layak untuk jadi idola. Apalagi kalau kita lihat dari sisi amaliyahnya, dari sisi kebiasaannya. Bahwasanya Nabi itu sangat luar biasa kebiasaannya. Orang seperti ini layak dijadikan idola. Sholat malamnya luar biasa. Sedekahnya luar biasa. Tutur katanya dijaga sangat luar biasa. Tidak pernah mencela makanan. Ini luar biasa. Kalau anak kita bisa ngikutin Nabi kita, berusaha untuk mengikutinya, sangat luar biasa kebahagiaan orang tua. Yang bahagia itulah orang tuanya. Ketika anaknya mengidolakan Nabi Muhammad SAW, itu sangat luar biasa. Karena dia akan berusaha untuk mencontoh nabinya. Dan orang tua bakal bahagia. Dan jika kita ingin merasakan kebahagiaan seperti itu, kita didik anak kita. Kita arahkan dia bagaimana dia mengidolakan seorang yang layak untuk dijadikan idola. Jangan sampai orang tua membiarkan anaknya mengidolakan orang-orang yang tidak layak diidolakan. Dan itu banyak. Orang tua acuh tak acuh lihat anaknya pasang PP di HP-nya artis Korea, artis air yang dia nauzubillah mungkin biasanya bermaksiat, zina dan yang lain, dibiarkan tanpa diluruskan. Jadi kalau orang tua ingin menyampaikan kepada anaknya betapa layaknya Nabi kita untuk jadikan idola terbaik sepanjang zaman, maka orang tuanya harus belajar, harus mengenali juga bagaimana sosok Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana ibadahnya, bagaimana tutur katanya beliau SAW, bagaimana kebiasaannya sehari-hari, bagaimana sholat malamnya, bagaimana kekhusyuan beliau, bagaimana kondisi Nabi ketika ada masalah, dipelajari. Disampaikan bagaimana semangat juangnya Nabi SAW, bagaimana kesabaran Nabi dalam berdakwah. Dan ini semuanya keindahan kalau kita ketahui. Dan itu kalau kita sampaikan kepada anak kita dengan penyampaian yang benar dan tepat, akan membuat anak kita mencintai orang yang tepat. Ketika anak kita mencintai, mengidolakan orang yang tepat, maka orang tua pun akan merasakan kenikmatan. Nikmat. Bahagia. Karena tadi, seorang itu kalau sudah mengidolakan orang lain, dia akan berusaha untuk
mencontohnya, cara berpakaiannya, cara berbicaranya, cara ibadahnya dan juga yang lainnya. Maka kepada para orang tua hendaknya berusaha menjadikan anak kita mengidolakan orang yang tepat untuk diidolakan, dan idola terbaik saya katakan, dan tidak ada keraguan saya katakan bahwasanya idola terbaik sepanjang zaman adalah Nabi kita Muhammad SAW, yang memang telah tegaskan bahwasanya wa innaka la'ala khuluqin azim, wahai Muhammad, engkau ini benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Karena kita lihat kalau para sahabat yang mereka bagaimana dahsyatnya amaliyah mereka. Seperti Anas bin Malik, di antara sebab bisa begitu semangat dalam beribadah karena didasari dengan kecintaan. Dan tentunya bagaimana seorang anak bisa untuk mencintai dengan cintaan benar kepada nabinya kalau dia saja tidak mengenal nabinya. Maka tugas kita sebagai orang tua, saya katakan, kita harus belajar bersama-sama untuk lebih dekat mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita pahamkan dari sejak kecil anak kita bahwasanya ini loh orang yang terbaik, luar biasa. Inilah contoh suami terbaik, contoh ayah terbaik. Kita lihat bagaimana anak kita akan mendapatkan perubahan yang positif. Dan ini PR besar kita. Karena kita sampaikan bahwasanya zaman sekarang, generasi sekarang banyak sekali yang hanya mengidolakan orang lain hanya dari sisi tampan saja, dari sisi kekayaan saja, tanpa dia ukur dari sisi agamanya. Maka itulah yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Hendaknya seorang orang tua berusaha untuk memilih idola yang terbaik untuk anaknya. Dan PR-nya bukan hanya untuk anak, untuk orang tua juga berusaha untuk mengenal nabinya, supaya bisa benar-benar mengenalkan Nabi kita Muhammad SAW bagaimana sosok yang terbaik ini. Semoga berikan kita taufik untuk bisa sama-sama belajar, untuk bisa menjadikan Nabi SAW sebagai idola kita. Karena dalam suatu hadis sebutkan bahwasanya tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai nabinya lebih dibandingkan dengan orang tuanya, lebih dibandingkan dengan anaknya, lebih dibandingkan dengan seluruh manusia. Kata Nabi dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabu ilaihi min waladihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dibandingkan dengan orang tuanya, lebih dibandingkan dengan anaknya, dan lebih dibandingkan dengan seluruh manusia. Taib, hanya itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Kalau ada yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya langsung atau ditulis di kolom yang telah disediakan. Allah alam bisawab. Saya kembalikan kepada moderator. Barakallahu fiik. Terima kasih kepada Ustaz Farid yang sudah menyampaikan materinya pada siang hari ini. Untuk selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Silakan kepada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan bisa mengangkat tangan atau lewat chat. Saya persilakan. Silakan kepada para peserta. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Dalam pendidikan anak itu kan yang pertama itu orang tua kan memang harus benar-benar paham tentang ilmu agama, ya Ustaz. Apakah benar nakalnya anak itu karena kurang didikan dari orang tuanya atau pengaruh lingkungan sekitarnya? Karena saya punya keponakan itu, insya Allah nakalnya luar biasa, sering mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus. Dan saya mengamati itu memang karena kurang perhatiannya dari orang tua. Kalau kita sebagai saudara ya Ustaz, dalam menyikapi
hal itu gimana untuk saya juga bisa ngasih tahu ke orang tuanya dan anaknya. Terima kasih. Baik, di antara sebabnya ya, di antara sebabnya rusaknya anak-anak itu karena pengaruh orang tua, karena kurang didikan ya. Namun walaupun orang tuanya didik dengan baik, nah kalau biahnya, kalau lingkungannya tidak baik, maka juga bisa memberikan pengaruh buruk kepada anak. Makanya ada istilah dalam pepatah Arab, al-jar qabla dar. Sebelum memilih rumah itu pilih dulu pilih tetangganya dulu terlebih dahulu. Al-jar qabla dar, sebelum rumah pilih tetangga terlebih dahulu. Kenapa? Karena anak kita kalau dia di rumah kita ajarkan ucapan-ucapan yang baik, tapi kalau ketemu sama teman-temannya dengarnya ucapan-ucapan jelek, maka itu akan terbawa, terekam di dalam otaknya. Halo? Suaranya tadi terputus-putus, Ustaz. Suaranya putus ya, saya. Iya. Tadi waktu Ustaz. materi juga putus-putus atau enggak? Materi. Beberapa kali terputus-putus tapi tidak sering. Baik. Oke, tadi kalau benar orang tua juga didikannya sangat berpengaruh kepada anak. Tapi bukanlah satu-satunya sebab. Karena bisa jadi anak yang sudah dididik baik oleh orang tua, diajarin ucapan yang bagus, bisa keluar kata-kata yang tidak bagus karena apa? Karena pergaulan. Makanya dalam pepatah Arab sebutkan al-jar qabla dar. Sebelum pilih rumah, pilih dulu tetangganya. Bi'ah yang baik itu sangat memberikan pengaruh juga. Apalagi teman anak kita itu juga memberikan pengaruh. Kenapa? Sahib. Karena teman itu, sahib itu bisa menarik anak dari yang baik jadi buruk. Kalau temannya buruk bisa terpengaruh. Maka orang tua ketika dia berada di lingkungan yang kurang baik dan tanda kutip, maka seorang orang tua selain dia memberikan didikan yang baik, didikan yang ekstra, dia juga harus memberikan pengawasan yang ekstra. Ya, pengawasan ekstra kepada anaknya supaya tidak berbaur dengan orang-orang yang ucapannya kasar, ucapannya jelek. Seperti itu. Allah a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya ini saya bisa bertanya lagi untuk yang angkat tangan tadi Umu Arini Uswatun Nisa. Silahkan bisa menyampaikan pertanyaannya. Umu Arini, apa terdengar suara saya? Enggak jelas. Umu Arini, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, oke, jelas. Saya lewati dulu nggih Ustaz karena belum menyampaikan. Ini ada pertanyaan dari chat. Siap. Dari Silakan. Nur Hasanah. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya menyikapi anak yang keras, anak umur 4 tahun? Silakan Ustadz. Anak yang masih usia 4 tahun, ketika dia keras, mungkin egonya keras atau kemauannya keras, maka tidak bisa kita sikapi dengan keras pula. Kenapa? Karena anak di usia tersebut belum nalar. Ya. Anak-anak di usia tersebut, orang tua yang lebih dia kedepankan adalah kesabaran. Ya. Orang tua di anak-anak di usia 4 tahun, yang lebih dia dominankan adalah pemahaman dan kesabaran. Jadi pemahaman juga masih kurang. Kenapa? Karena anaknya belum nalar. Di usia 4 tahun itu orang tua harus lebih ekstra sabar. Ya. Cara menyikapinya ya kita harus sabar, memang harus sabar. Dan itu mungkin di antara ujian yang Allah berikan kepada kita, yang di antara cara Allah ingin angkat derajat kita sebagai orang tua. Ya, jadi cara menyikapi anak usia segitu ya bersabar. Kalau dia tantrum segala macamnya, maka kita sikapi dengan kesabaran. Itu sikap yang terbaik.
sembari kita alihkan yang jadi sebab kerasnya tersebut pada sesuatu yang bisa membuat dia lebih lunak ataupun lebih lembut. Allah alam bisawab. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, izin bertanya, bagaimana cara atau kiat-kiat untuk mengenalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak kita? Apakah setiap hari kita mengajarkan tentang adab Islam, harus hafal beserta sanad hadisnya juga? Syukran, jazakumullah khair. Silakan Ustaz. Baik, tentu kita semuanya, saya dan juga para kaum muslimin tentu sangat ingin mengenalkan Rasulullah SAW kepada kita, pasti ingin. Cara seperti apa? Apakah mengenalkan adab-adab kepada adab Islam kepada anak? Anak-anak itu biasanya lebih suka dengan cerita. Maka saya sarankan bagi orang tua dalam masalah ini untuk menceritakan kehidupan Nabi dari awal sampai akhir. Dan itu bisa didapatkan dengan apa? Dengan baca buku. Ya, sirah Nabi yang dibaca. Kalau pengen detail ya, semuanya pengen detail ya, baca hadis-hadis yang terkumpulkan oleh Al-Imam Tirmizi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Itu detail disampaikan kepada anaknya. Demikianlah kondisi Nabi, dan banyak sekali pelajaran dalam kehidupan Nabi yang berkaitan dengan adab, akhlak, ibadah, dan juga yang lainnya. Baik yang sifatnya muamalah ataupun yang lainnya. Maka kita sampaikan kepada orang tua, mulailah dari bercerita tentang sosok Nabi kita Muhammad SAW itu dengan membaca sirahnya, dan tidak harus ada sanadnya. Namun yang penting kita yakini bahwasanya itu adalah suatu sanad yang sahih. Gak harus dinukilkan sanadnya, tidak. Maka carilah penerbit yang sudah diakui bahwasanya ini penerbit kalau menukilkan hadis berhati-hati, tidak sembarangan. Ini penerbit kalau menukilkan cerita tidak sembarangan. Ini penulis kalau buat sirah dia tidak memberikan sirah-sirah yang palsu. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Kita ceritakan tentang Nabi kita. Nanti kita akan temukan di sana adab, ibadah, kesabaran, dan juga yang lainnya. Allah bisawab. Selanjutnya dari Umu Aris Danti. Bismillah, Ustadz izin bertanya, bagaimana cara memperbaiki kondisi psikologis anak usia 4 tahun yang sering dimarahi? Saat ini kondisinya sering menyendiri, sering berontak, dan tidak patuh. Silakan Ustadz. Saya sampaikan tadi, anak di usia 4 tahun itu tidak bisa dikeraskan. Ya, karena kalaupun kita keraskan dengan kita berikan pemahaman sekalipun, dia belum paham. Maka tadi kesabaran itu yang harus ditonjolkan. Maka jika sudah qadar terjadi, anak tersebut biasa dikeraskan, sering dimarah-marahi. Saat ini sekarang dia malah mungkin sering menyendiri dan mungkin berontaknya parah luar biasa. Maka tugas orang tua bagaimana mengambil hati. Bagaimana orang tua merubah mindset anak tersebut kepada kita. Kalau selama ini anak kita punya mindset tentang kita suka marah-marah dan yang lainnya, maka orang tua tidak usah malu, tidak sungkan untuk merubah sikap. Karena sebagai orang tua itu gengsi untuk berubah sikap yang biasanya sering marah-marah, sekarang berubah untuk jadi yang lembut, perhatian. Sebagai orang tua gengsi. Nah, itu yang harus dikalahkan oleh orang tua. Dia harus berusaha untuk merubah mindset anaknya yang selama ini dia tahu bahwasanya ibunya, bapaknya ini keras, bapaknya ini kasar. Dia berubah mindsetnya dengan apa? Dengan berusaha untuk dia pahamkan bahwasanya orang tuanya itu sayang sama dia. Ya, berikan perhatian yang khusus, perhatian yang lebih supaya apa? Supaya mentalnya itu kembali baik. Allah alam bisawab. Baik, selanjutnya ini ada dari Arini Umu Arini Uswatun Nisa. Bismillah, jazakillah khair. Ana sudah diberi kesempatan buat bertanya. Ustadz, qadarullah, anak diberi amanah mengajar anak-anak kelas 1 SD. Qadarullah, anak agak kesulitan dalam menanamkan adab kepada mereka karena faktor keluarga juga. Anak juga perlu ekstra sabar juga.
Gimana cara metode sunnah Rasul yang paling baik untuk diterapkan dalam sekolah? Ulangi lagi pertanyaannya. Pak Umu Arini itu beliau bekerja sebagai guru kelas 1 SD. Ya. Beliau agak kesulitan untuk menanamkan adab kepada murid-muridnya karena dia masih perlu ekstra sabar. Bagaimana cara metode sunnah Rasul yang paling baik untuk diterapkan dalam memberikan pendidikan di sekolah? Di antara metode Nabi SAW dalam menyikapi anak kecil yang mungkin itu tidak sedang dalam kondisi mental yang tidak bagus, misalkan marah atau sedih, pernah terjadi ketika Nabi SAW melewati seorang anak kecil yang baru saja burungnya yang dia rawat itu meninggal dunia, wafat. Maka Nabi mengatakan kepada anak tersebut, ya Aba Umar ma fa'alan nughair. Ya Aba Umar ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umar, apa yang terjadi dengan nughair? Nughair itu nama burungnya. Nah, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, Nabi menyanjung anak ini. Wahai bapaknya Umar, padahal anak kecil. Disebut dengan wahai ya Aba Umar, wahai bapaknya Umar. Inilah bentuk sanjungan. Nah, sama anak-anak kelas 1 SD itu biasanya suka disanjung. Ketika dia melakukan suatu kebaikan, adabnya, misalkan sekali-kali dia salam masuk kelas salam dia. Selama ini mungkin nggak pernah salam. Ketika dia salam, kita sanjung. Oh, masya Allah, Mas Riko, sekarang salam ya, masuk kelas ya. Oh, dapat pahala begini. Kita sanjung. Ketika ada anak yang biasanya kalau di kelas ganggu temannya, ketika dia diam ganggu temannya, kita puji. Ya Allah, masya Allah, Mbak ini kalau di kelas diam, anteng, bagus, nggak ganggu teman, kita puji. Nah, anak-anak senangnya seperti itu, senangnya dengan pujian. Jadi seorang guru berusaha untuk memuji anak-anak didiknya ketika dia melakukan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya ada dari Umuria Juwendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana peran kita jika kita saat ini menjadi guru dan sangat prihatin dengan keadaan anak-anak yang lebih menyukai artis Korea yang tidak layak untuk diidolakan? Silakan Ustadz. Baik. Dan ini PR semua guru, mungkin hampir di setiap sekolah. Ya, baik yang sekolah yang umum ataupun bahkan mungkin di ma'had, di pondok pesantren sekalipun, ada sebagian santri, bagian siswa di manapun, sebagian mereka yang mereka idolakan adalah para artis Korea yang mereka mungkin dari si tampan saja. Kita katakan sama mereka, kalau tampan itu bisa dapat masukkan seorang dalam surga, maka jadilah orang yang tampan dan pujilah orang yang tampan. Namun nyatanya Abu Lahab, orang yang sangat tampan, orang yang sangat rupawan. Namun apakah ketampanannya ini, dan istrinya Abu Lahab, Al-Hawra atau Ummu Jamil, adalah wanita yang cantik jelita. Cantik dan tampan ini tidak bakal bisa membuat dia masuk dalam surga. Lalu kenapa kita mengidolakan seorang dari si tampannya padahal dia tidak beriman? Ya, kita sampaikan tampan itu bukanlah kan karena dia mungkin kalau artis Korea mungkin putih-putih, tampan macamnya. Orang putih itu nggak bakal bukanlah orang yang pasti mulia. Standarnya bukan demikian. Buktinya ada orang hitam mulia, Bilal orang hitam mulia. Allah muliakan dia di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau idolakan itu, lihatlah bagaimana dia di akhirat. Bagaimana keimanan dia. Jangan sampai kita menjadi seorang yang salah dalam mengidolakan. Katakan sama anak-anak kita. Nabi kita pernah mengatakan, innaka ma'an man ahbabta. Engkau itu akan bersama dengan orang yang kau cintai. Apakah engkau mau nanti di akhirat dikumpulkan dengan orang-orang seperti itu? Yang tidak pernah sholat,
yang dia buat kesyirikan, yang tidak beriman, apakah mau nanti di akhirat dikumpulkan dengan orang seperti itu? Nauzubillah. Kita pahamkan, kita berikan pemahaman. Allah alam bisawab. Sudah Om? Sudah Mbak? Masih ada satu lagi Ustaz. Oke, terakhir ya. Terakhir ada dari Sauda Ummu Kainera. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menghadapi anak yang suka menentang perintah orang tua dan anak yang suka sekali meniru perbuatan buruk seseorang, baik itu teman atau saudara yang akhlaknya tidak baik. Jazakumullah khair. Silakan Ustaz. Baik. Bagaimana cara kita menghadapi anak yang suka menentang perintah orang tua, yang kadang-kadang kalau kita suruh nggak mau? Ya tadi bisa jadi salahnya juga bukan di anak, kadang-kadang salahnya juga di orang tua juga. Kadang-kadang anak nggak mau menjalankan perintah orang tua karena mungkin kita berikan tekanan perintah, tapi kita nggak kasih reward. Nah, tadi sama lah kalau kita ingin dia itu senang dengan perintah kita, maka kita harus juga berikan reward ketika anak itu menjalankan perintah kita. Jadi jangan kita tekan, kita ada punishment aja kita tekan terus tapi nggak ada rewardnya. Itu nggak benar. Dalam didikan juga demikian. Kalau kita ingin didik anak, mungkin di antara sebab anak kita nggak mau nurut, mungkin kita karena kita cuma berikan tekanan tanpa ada hadiah yang kita berikan kepada anak kita. Ketika dia melakukan apa yang kita perintahkan, maka coba kita introspeksi orang tua, lihat kita mungkin selama ini lebih seringnya cuman nyuruh tanpa kita berikan reward ketika anak kita mentaati perintah kita. Dan bagaimana kalau dia tiru itu adalah yang buruk dari kita, sampaikan bahwasanya yang bapak ini, ibu ini berusaha untuk baik, namun ada di antara kebiasaan bapak ya atau ibu yang tidak baik, itu jangan dicontoh. Mungkin kita sebutkan ini kebiasaan buruknya dan jangan dicontoh. Mungkin dipahamkan dengan demikian. Allah a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah semua Ustaz untuk pertanyaannya. Kita akhiri Ustaz. Yeah. Terima kasih banyak kepada semua para peserta. Semoga berikan kita semuanya kemudahan untuk mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendidik anak kita dengan didikan yang baik, dan semoga Allah jadikan kita semuanya termasuk keluarga yang mengamalkan Al-Qur'an. Allahumma ja'alna wa ahlina min ahlil Qur'an wa amilil Qur'an wa hafizil Qur'an wa hamilil Qur'an. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi baina wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bi alaina masa'ibad dunya. Allahumma amti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu warisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hamina wa la mablagh ilmina wa la tusall alaina man la yarhamuna. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qaraba ilaiha min qawli wal amal. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qawli wal amal. Allahumma ja'alna minal mu'minin al-muttaqin. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz. Hari ini sebelumnya saya Jazakumullah khairan. selaku moderator pada webinar siang hari ini, mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Sebelum saya akhiri, mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan doa kafaratul majlis.
Terima kasih kepada semua para peserta. Semoga kita bisa temukan kembali dengan webinar dengan tema berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya untuk Zoom pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.